Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga sehat selalu. Pagi ini saya nak bincang dan membentangkan progres. Berikut slide PowerPoint-nya. Tajuk saya mengenai industri media television pada stasiun Metro TV di Indonesia. Saya sendiri Novi Erlita bersama Diki Andika dan Sofia Aunul. Pada tahap pengenalan chapter pengenalan yakni industri television di Indonesia ialah suatu perspektif ekonomi politik yang melihat bahwa media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pemilik modal, negara, atau kumpulan lainnya. Vincent Mosco, 1998. Kesan monopoli terhadap pemilikan media TV dapat mengancam kebebasan akhbar dan pilihan bagi pengguna. Perspektif sosiologi media meledakkan media sebagai alat dominasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik modal dan pihak berkuasa. Ini menimbulkan polemik dengan munculnya stasiun TV swasta yang dikuasai oleh beberapa kalangan perniagaan dan menjadikan industri media television mengaut keuntungan tanpa memberikan pertunjukan nyata untuk masyarakat. Berikut slide-nya. Di sini ada 11 stasiun TV di Indonesia, yakni TVRI, RCTI, MNC TV, SCTV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans 7, Trans TV, TV One, dan Global TV. Kajian penelitian yang ini ialah Metro TV yang berdiri pada tahun 2005. Problem statement. Kajian ini menjelaskan bagaimana industri media television di Indonesia, bagaimana stasiun Metro TV dapat menjalankan tugasnya seperti yang dijelaskan dalam perspektif teori media, seperti apa produksi media yang dihasilkan di konteks ekonomi politik media Vincent Mosco 1998, dan bagaimana pula bentuk tanggung jawab media sendiri kepada masyarakat berhubung dengan pengeluaran yang mereka hasilkan kepada masyarakat. Adakah kandungan berita itu merupakan suatu keperluan dengan berbagai kepentingan, atau apakah itu fakta dan kenyataan yang benar dan layak sebagai keperluan untuk maklumat umum yang tepat, seimbang, dan berkadar sebagai masa depan industri television Indonesia untuk masa depan. Research objektif ada 3 pada kajian ini. Yang pertama ialah untuk memahami dan mengendalikan kandungan siaran berita di television, terutama di stasiun Metro TV pada saat ini di Indonesia. Yang kedua ialah untuk memahami pengaruh pemilikan media pada era demokrasi terhadap kandungan berita di stasiun Metro TV di Indonesia. Dan yang terakhir ialah untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan politik mempengaruhi pekerja television dalam membentuk kandungan siaran berita. Slide berikutnya ialah metodologi penelitian. Paradigma yang digunakan ialah post-positivis, tipe penelitian ialah deskriptif kualitatif, metode penelitian ialah studi kasus, lokasi penelitian berada di Jakarta, Indonesia, teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, serta data sekundernya ialah berasal dari buku, internet, dan sumber lainnya. Informannya yakni penjaga industri media television, pemimpin, masyarakat, sosiolog, akademik, pengamat, television industri, dan komunikolog. Pada unit analisis dari hasil wawancara akan diolah seperti bagan atau tabel di slide berikut ini. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Stasiun Metro TV mengabaikan 2 sumber media dalam satu pemilikan, sehingga proses komodifikasi, spasialisasi, dan penataan berlaku dalam pendekatan ekonomi politik pada konsep teori Vincent Mosco. Surya Paloh melakukan spasialisasi, yakni penggabungan media massa dengan media cetak, yakni Metro TV dengan media Indonesia atau surat kabar. Kadar siaran Metro TV didasarkan pada orientasi keuntungan. Proses komodifikasi modal bertindak untuk memisahkan pengetahuan dari kemahiran pelaksana tugas.
Akhirnya, pekerja TV Metro berusaha untuk mencapai akses ke modal. Wartawan atau pekerja televisi terasing dari produk jurnalistik atau siaran berita yang mereka hasilkan dalam siaran berita. Ketika tahun 1999, 5 stasiun swasta dibenarkan lagi oleh pemerintah pasca Orde Baru. Semua stasiun ini segera beroperasi dengan orientasi menjadi stasiun televisi nasional. Rezim pasca New Order tidak menghalangi para wartawan untuk terlibat dalam perniagaan televisi hingga pada tahun 2002 dan 2005 ada 5 stasiun TV baru di Jakarta, yaitu Metro TV, Trans TV, La TV, TV7, dan Global. Slide terakhir yakni kesimpulan. Metro TV sebagai stasiun Metra Television memiliki kekuatan ekonomi politik, bukan hanya karena pemiliknya dikuasai oleh golongan, tetapi sebagai entitas ekonomi. Kehadiran industri television swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan top-down lebih dari sekedar keperluan masyarakat. Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi di Indonesia lebih kepada kepentingan ekonomi politik dan juga kepentingan dan keperluan masyarakat. Penguasaan media terhadap kekuasaan. Pertama adalah dominasi negara terhadap media, bentuknya ialah dalam bentuk kawalan terhadap pelantikan kaki tangan, kawalan peredaran keuangan, dan kawalan kandungan berita. Perlu ada kawalan dan peraturan dari media itu sendiri, dari pemerintah Indonesia dan media television. Media massa television harus lebih seimbang dalam memberikan maklumat yang benar-benar faktual dan benar dalam kabarnya. Demikian pembentangan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.